kita punya Tuhan yang luar biasa, men. Puji Tuhan, malam hari ini adalah ibadah terakhir kita di tahun 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di sepanjang tahun 2020 ini, penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kita, men. Malam hari ini, dengan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita, kita pergunakan dengan semaksimal mungkin, dengan segenap hati kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Jika ada masalah, tanggalkan, lupakan sejenak masalah kita, beban hidup kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan malam hari ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan saya minta teman-teman, malam hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita. Buka hatimu untuk Tuhan malam hari ini. Dia siap bekerja bagi kita, men. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Malam hari ini dengan keberadaan hidup kami datang kepada Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami akan menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Karena sungguh dahsyat dan luar biasa Engkau dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Karena itu malam hari ini kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau, kami akan bersorak bagi Engkau malam hari ini. Bahwa kami beribadah malam hari ini, memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Kami menikmati lawatan Tuhan, kami menikmati hadirat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Malam hari ini kami menyatakan, sungguh kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan bagi kami. Dengan apa kami mau balas selain kami memuji, menyembah, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku. Dengan apa ku membalas kasih? Bukan hanya sekadar pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, tetapi ini lahir dari hati kita sebagai ungkapan terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan karena kebaikannya yang begitu luar biasa bagi kita. Oh Yesusku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
tahun 2020 ini. Mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, proses yang diperhadapkan, yang Tuhan izinkan boleh terjadi dan kita alami di tahun 2020. Percayalah bahwasanya penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Kalau kita ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi semua karena Tuhan. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, ketika masalah berat pun itu, persoalan berat pun itu terjadi, dia tetap akan berkata, Tuhan Yesus baik. Tahun 2020 ini kita menghadapi hal yang begitu sulit bagi kita sebagai orang yang percaya. Ada beberapa waktu kita tidak beribadah di gedung gereja. Kita hanya beribadah lewat online. Tetapi syukur bagi Tuhan, hari ini kita ada, kita boleh berada di baiknya Tuhan. Kita boleh beribadah di gedung gereja. Semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Selama pandemi boleh kita jalani. Saya mau katakan bukan karena kita bisa menjaga diri kita sendiri, tetapi karena perlindungan dan penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat bagi kita. Malam hari ini naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan karena begitu baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sadar kita bahwa kita tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan bagi kita selain kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang mau selalu bersyukur sambil mengangkat tangan kita. Ini pujian yang lahir dari hati kami kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Sekali lagi teman-teman, dengan segenap hatiku
akan saya sampaikan kepada teman-teman pemuda. Kebenaran firman Tuhan ini sangat memberkati kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan ini sangat menguatkan kehidupan kita. Bahwa di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Baik itulah rancangan damai sejahtera, dan itu bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depanmu yang penuh harapan." Jadi malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya pribadi mengangkat kebenaran firman Tuhan itu, karena kebanyakan orang di luar sana mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah adil dalam kehidupan kita. Kebanyakan orang di luar sana mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak peduli. Kebanyakan orang di luar sana mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Tapi kita di malam hari ini kita bersyukur. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Di malam hari ini kita mau berkata bahwa Tuhan masih peduli akan kehidupan kita. Kita berjalan di setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan sampai kepada ujung tahun hari ini, sampai pada malam hari ini. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan di malam hari ini kami berkata, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Rencanamu sungguh indah, rencanamu sungguh luar biasa. Kami tahu ya Tuhan, dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata bahwa masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Dalam Mazmur 23 ayat yang pertama bahwa Tuhan akan membawamu kepada hukum hijau, air yang tenang, yang akan membawa kehidupan kita kepada damai sejahtera, yang akan membawa kehidupan kita kepada satu ketenangan yang luar biasa. Oleh sebab itu di malam hari ini teman-teman semua, mari kita buka hidup, kita buka hati kita renungkan betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Maka puji. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena Yesus. Aku hidup hari ini semua berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Menyelamatkan Yesus Tuhan. Terima kasih
Lord. Yes, Jesus. Yes. Tuhan hadir di balik kudusan saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan segenap hatinya. Yes, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Bersama katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat
Yes. Kami minta malam hari ini Tuhan, kalau gak ada hadirat-Mu kami gak akan mau melangkah di tahun 2021 Tuhan. Tanpa Tuhan kami gak mau melangkah Tuhan. Kami gak mau salah jalan Tuhan. Kami gak mau Tuhan memilih jalan yang menurut kami baik, benar Tuhan. Tapi di tahun yang baru nanti Tuhan, kami mau mengambil jalan Tuhan yang Kau mau Tuhan. Sama-sama anak muda katakan, hadirat-Mu penuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, hadirat hadirat yang penuhi baik-Mu, dan bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Keberadaan kita ada di tempat ini semua hanya karena anugerah Tuhan, amin. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Tuhan Yesus. Kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, tentunya juga kita semua ada banyak hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih menghadapi hari-hari ini, di tahun ini, tahun 2020, tidak ada sesuatu hal yang terjadi, saya mau katakan, tanpa seizin Tuhan, tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, men. Tuhan punya rencana yang indah. Tadi hamba Tuhan Age sudah sebut di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, kita itu tidak perlu ragu. Amin. Kenapa kita tidak perlu ragu? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11? Dikatakan apa? Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepada kita apa? Hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, kita percaya bahwa masa depan kita indah bersama dengan Tuhan, amin. Sekalipun kenyataannya dalam kita menjalani perjalanan kehidupan ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi sekali lagi kita percaya bahwa masa depan kita indah. Haleluya. Saya katakan tadi bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan dan tanpa seizin Tuhan. Saya teringat dengan suatu kisah tentang perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke suatu tempat yang Tuhan janjikan, di mana di sana ada berkat Tuhan. Dikatakan tanah perjanjian, tanah yang melimpah dengan susu dan madunya. Tapi teman-teman tahu apakah ketika Tuhan menjanjikan hal ini di dalam kehidupan umatnya, saat itu juga mereka ada di sana? Mereka harus melewati yang namanya
padang gurun. Sekali lagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan mampu lakukan itu. Dan sekali lagi, rancangan Tuhan itu indah. Dan sekali lagi, ada banyak hal juga yang diperhadapkan di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam kehidupan bangsa Israel, dalam perjalanan mereka untuk sampai ke suatu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sekali lagi, Tuhan izinkan itu bukan untuk membuat umat Tuhan itu binasa. Ketika mereka mengerti, ketika kita juga tahu akan keadaan yang terjadi hari-hari ini, Tuhan ingin mendidik kita, Tuhan ingin mengajar kita, Tuhan ingin membuat kita menjadi orang-orang yang dewasa. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga berbicara tentang rohani kita. Nah, masih banyak hal yang perlu kita pelajari dalam kehidupan ini. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan sekali lagi, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah. Nah, saya mau katakan, mungkin keadaan yang terjadi membuat kita jenuh, atau mungkin membuat kita menjadi orang-orang yang lelah, lemah, tidak lagi mungkin mau datang. Aduh, keadaan makin mencekam. Tadi hamba Tuhan Olive juga sudah katakan, kita ada sampai hari ini bukan karena pintarnya kita menjaga kesehatan ataupun apapun itu, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Nah, inti dari semua yang saya sudah sampaikan ini, saya mau katakan bahwa jangan pernah berhenti untuk mengiring Tuhan. Amin. Percaya bahwa di tahun yang akan datang juga kita akan menghadapi yang namanya tantangan, persoalan, pergumulan, bahkan mungkin penderitaan. Tetapi satu hal yang gak boleh lupa dalam kehidupan kita, yaitu janji Tuhan. Amin. Ketika kita percaya dan kita pegang teguh janji Tuhan, apapun masalah, apapun tantangan, apapun penderitaan yang akan diperhadapkan dalam kehidupan kita, kita mampu lewati semua. Dan kita akan sampai ke satu tempat di mana Tuhan janjikan itu. Haleluya. Sebab itu gak perlu ragu, kita mau tetap terus mengiring Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita? Mungkin kita merasa bahwa saya ada semua karena kekuatan saya katakan enggak. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Teman-teman mau tetap terus mengiring Tuhan. Apapun tantanganmu, apapun masalahmu, mau tetap terus setia kepada Tuhan. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami. Kami tahu tidak sedikit masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi kami percaya akan janji-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau tetap iring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena ku ragu, namun karena ku bawa hati
nyanyian, kata-kata kita kepada Dia. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kita kepada Dia.
menguatkan teman-teman yang ada di sini. Tahun 2020 itu benar-benar tahun yang berat banget buat kita semua ya. Saya pribadi juga ngerasain itu. Sampai pada satu titik, saya minta sama Tuhan, Tuhan, tolong kasih saya ketenangan. Selama 4 bulan, saya nyari terus, saya nyari ketenangan, tapi apa? Tapi saya nggak berdoa sama Tuhan. Saya coba usaha sendiri, gimana damain hati saya, apa yang di dalam hati saya ini sebenarnya ada problem, tapi saya nggak cari Tuhan gitu loh untuk minta jawabannya. Sampai pada minggu lalu, saya ke rumah teman saya. Sebenarnya saya mau ngambil anjing teman saya karena dia mau pergi ke luar kota dan dititip di rumah. Kita lagi ngobrolin tentang kurikulum sekolah dia dengan sekolah saya. Gak tau kenapa tiba-tiba dia ngasih, itu tuh apa ya, ngasih nasihat atau ngasih opini dia tentang, dia tanya pertama, kamu mau ngapain? Karena saya bilang saya mau resign. Apa planning kamu selanjutnya? Dan apa yang dia omongin itu tuh benar-benar apa yang selama ini yang saya nantikan jawabannya. Saya nggak pernah ngobrol sama dia, saya nggak pernah ngasih tahu apa yang jadi problem saya. Saya pulang, saya mikirin apa yang dia bilang, dan jawaban itu saya bilang sama Mama, saya mau ke Malang, saya mau sekolah. Tahun lalu harusnya saya berangkat, tapi saya nunda karena khawatir kalau saya putus, saya nggak kerja, pendapatan saya dari mana? Saya khawatir itu. Saya khawatir setelah sekolah saya mau ngapain. Karena planning saya dari dulu, ambisi saya pengen ke luar negeri. Sebelum saya dapat jawaban itu, saya udah apply. Saya pernah bagiin juga di sini. Saya udah apply ke Singapura buat sekolah. Dan itu saya harus tunggu bulan 5. Tapi saya kira itu jawaban saya, kayak oh ya udahlah. Saya senang akhirnya saya ikut tes kemarin, ke sana sini udah tes. Bulan Februari harusnya saya berangkat untuk tes juga ke Singapura. Tapi kok rasanya kayak kok nggak tenang gitu loh, kayak khawatir gitu. Apa sebenarnya maunya apa gitu? Ada kepikiran saya kayaknya harus sekolah deh, tapi saya nggak mau. Saya ke sekolah Alkitab itu karena saya udah nggak tahu mau ngapain. Itu jadi pelampiasan pelarian saya untuk sana. Saya nggak mau kalau itu bukan panggilan saya. Tapi ternyata Tuhan ingatin lagi. Tapi saya nggak berani mau ngobrol sama orang karena saya malu. Tahun lalu saya harusnya berangkat dan semua orang udah tahu. Saya udah di sekolah Alkitab, saya harusnya udah di PJ. Kali ini saya bener-bener di, dan teman saya ini ngasih tahu kayak this is the time, Net. Saya nggak tahu apa yang this is the time gitu. Ini waktunya. Terus saya ya kayaknya ini maksudnya. Apa maksudnya ini saatnya? Saya pulang sama mama tiba-tiba mama lagi nyampe, mama tuh kaget. Kamu ngapain? Kamu udah apply ke sana, ngapain lagi mau ke sekolah gitu? Sebenarnya apa sih mau? Terus saya bilang, saya nangis, Ma, kayaknya ini bener-bener jawaban. Dan saat itu saya bilang saya mau sekolah. Tau gak sih kayak kita haus tuh, minum air es, seger banget. Sampai detik ini saya gak ada khawatir sedikit pun gimana per bulan saya bisa dapet. Dan Tuhan itu benar-benar sumber jawaban dari semua apa yang kita bermasalah, yang kita masalah dalam hidup kita. Memang waktunya lama ya Tuhan. Saya bimbang. Hampir setahun. Kayaknya udah mudah tahun. Ya hampir setahun. Saya nyari terus.
usahain, saya paksain diri saya mau apply sini sana sini karena saya pengen keluar, saya nggak mau sekolah dulu. Tapi ternyata Tuhan ingatin lagi panggilan itu. Dan puji Tuhan, bulan depan tanggal 3 ya saya berangkat. Dan itu sampai detik ini saya benar-benar ngerasa plong banget. Tuhan udah ngasih jawaban yang saya minta-minta. Gak ada orang yang bisa nolong kita, gak ada orang yang bisa menghibur kita, gak ada orang yang bisa ngasih kita kedamaian. Gak ada satupun, mau itu orang tua kita, mau itu teman dekat kita, mau itu pacar kita, atau siapapun itu, gak ada. Cuma Tuhan yang bisa ngasih jawaban, yang cuma kasih damai kalau kita minta, kita datang sama Tuhan, kita berserah. Dan saya benar-benar full totally surrender, saya benar-benar berserah penuh sama Tuhan. Saya yakin apa yang saya mimpikan, apa yang saya inginkan, Tuhan pasti buka 2 kali lipat dari apa yang saya pikirkan. Karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan kalau misalnya teman-teman saat ini ada yang ngerasain lagi bimbang, lagi bener-bener butuh jawaban dari Tuhan. Oh, saya terima kasih banget sama Tuhan. Saya bangga banget sih akhirnya ini keputusan yang saya buat tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus ada keberatan sama sekali. Dan Tuhan itu luar biasa, amin. Amin. Tuhan itu luar biasa, bukan? Tuhan itu, aku nggak tahu lagi nih mau ngomong apa sama Tuhan. Dari tadi semua lagu-lagu yang dibawain benar-benar menguatkan saya terus. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari teman-teman kita nyanyi lagu ini benar-benar dari hati. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan,
Yesus sungguh baik, amin. Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Berapa yang sampai saat hari ini merasakan kebaikan Tuhan terus menyertai kehidupannya? Coba lambaikan tangannya dong. Teman-teman, kita boleh ada sampai di akhir tahun ini. Hal itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Dan 2020 adalah tahun yang mungkin terlalu banyak duka di tahun ini. Terlalu banyak hal yang gak mengenakan di tahun ini. Apa yang kita sudah plan, apa yang kita sudah rencanakan di tahun ini, semuanya buyar semuanya. Hanya dengan satu kali Tuhan kasih gini nih, kamu rencanakan apa? Tahu gak itu semuanya karena apa? Karena mungkin apa yang kau rencanakan, apa yang kita rencanakan, kita gak ikut sertain Tuhan. Sadar gak kita? Ada ayat yang terus sampai saat hari ini ketika saya dikasih sama satu pendeta, dan itu yang saya pegang sampai hari ini. Karena jujur teman-teman, sampai hari ini pergumulan saya masih sama. Saya gak tahu kedepannya mau ngapain. Jujur, saya sudah sekolah kitab, saya sudah kelas 1, mungkin akan kelas 2 nanti. Tapi jujur, tentang kedepannya nanti saya belum tahu benar-benar saya ngapain. Satu ayat yang dikasih kepada saya, boleh ditampilin mungkin, dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima. Boleh ditampilin? Saya bacakan ya. Bunyinya gini: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Teman-teman, saya mau bilang, apa yang kau saat ini rencanakan ke depannya, serahkan kepada Tuhan. 100% berserah kepada Tuhan. Apa yang udah planningkan ke depannya, ini saya bergumul terus sama Tuhan. Saya berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan, ajar saya untuk terus percaya 100% kepada Engkau, Tuhan. Karena seringkali memang kita ngomong nih, kita percaya sama Tuhan, tapi praktiknya kita masih ragu sama Tuhan. Benar gak? Kita ngomong aja, saya percaya kok sama Tuhan, karena Tuhan baik, yes. Tapi pada prakteknya seringkali nih dalam hati ini masih ada keraguan sama pencipta kita. Dan sedikit aja keraguan itu Tuhan gak mau dalam kehidupan kita. Makanya apa yang kita udah plan, apa yang kita udah rencanakan di tahun ini mungkin agak sekejap aja Tuhan bikin bubar semuanya. Jadi teman-teman, come on, kita mau melangkah di 2021. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tinggalkan egomu, tinggalkan pikiran-pikiran yang masih ragu sama Tuhan. Just believe Him. Percaya aja. Karena apa? Karena Dia gak pernah gagal. Amin. Yesus gak pernah gagal. Amin. Berapa yang percaya Yesus gak pernah gagal? Coba lambaikan tangannya dong bagi Tuhan. Dia satu pribadi yang gak pernah gagal. Dia mampu membuat segala hal. Itu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. He is never lost. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right.
and my walls no more crashing down. Right now, I know you're able, God. Say, my God, you can do all things. You can do all things. You never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you can do all. You can do dan pada akhirnya Tuhan akan tetap menyertai kehidupan kita, amin. Haleluya. Mana yang muda luar biasa, kita silakan duduk, boleh duduk kembali. Dan malam hari ini kita akan beri yang terbaik yang kita bawa. Mari kita bawa kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan segenap hati kita. Haleluya. Sambil kita memberikan persembahan, kita juga akan mengangkat pujian. Tuhan itu sukacita kita, amin. Sama-sama bertepuk tangan dengan sukacita. Amin.
buat Tuhan. Sebelum kita lebih lagi malam hari ini berseru buat Tuhan, amin. Oke, malam hari ini merupakan malam yang terakhir buat kita semua beribadah youth di tahun 2020. Yang percaya bahwa di tahun 2021 nanti ada hadirat Tuhan, ada kemenangan, ada kekuatan yang lebih lagi, ada berkat-berkat Tuhan yang lebih lagi. Mari kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama semuanya. Semua yang siap melangkah bagi Tuhan. Semua yang bertepuk tangan yuk. Semuanya siap. Semua tunduk. Sukacita, yeah. Pengharapan, yeah. Dan kehidupan tunduk. Kami kekuatan, yeah. Haleluya. Nanti lompat ya. Belum lagi. Karena sukacita, yeah. Semua siap melompat di sini, oke? Dan kehidupan kami kekuatan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bersuka cita di dalam Engkau, karena Engkau begitu baik. Engkau sangat baik, bahkan Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Apa yang Engkau buat bagi kami, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Mulai dari awal tahun sampai detik ini, sampai hari ini, di mana kami ada Tuhan, semua karena Engkau. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, semua karena anugerah-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, karena kami tahu kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu, tapi biar lewat kehidupan kami Tuhan, apa yang kami lakukan malam hari ini, ada penyembahan, pujian kami naikkan kepadamu, biar itu naik di hadapan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, ada banyak hal yang Tuhan sudah izinkan untuk kami lewati. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami ada sampai hari ini itu mujizat Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami melangkah, masalah itu tidak akan pernah berhenti. Tetapi kami sebagai anak-anak muda-Mu, kami sebagai anak-anak muda Eros Generation, kami di tempat ini ketika kami datang beribadah, kami banyak sekali menerima setiap kebenaran-kebenaran firman, dan itu meneguhkan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak muda, anak-anak remaja yang taat dan dengar-dengaran akan setiap firman-firman yang sudah kami dengar. Tidak hanya untuk kami dengar dan kami lupakan,
tetapi kami mau dengar dan kami lakukan. Tuhan, Engkau tahu kami terbatas. Tuhan, Engkau tahu kami lemah, penuh dengan kekurangan. Sebab itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan terus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga firman yang sudah kami terima tidak sia-sia Tuhan, tetapi sekali lagi mengubah kehidupan kami, hidup menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami melangkah di tahun yang baru, sekali lagi Tuhan, ada penyertaan Tuhan, bahkan hal-hal yang besar lebih lagi Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau takut, kami tidak mau ragu, kami tidak mau bimbang, kami tidak mau khawatir, tapi kami mau tetap terus percaya kepada Tuhan, dan kami mau terus pegang janji-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah Engkau kami yang hidup, dan biarlah malam hari apa yang kami lakukan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap kehidupan kami, anak-anak muda-Mu, anak-anak remaja-Mu ya Tuhan. Ini adalah ibadah kami yang terakhir, ibadah pemuda remaja di tahun ini, dan kami rindu di tahun yang akan datang kami boleh lebih lagi antusias, lebih lagi semangat, lebih lagi memiliki kerinduan untuk terus datang kepadamu ya Tuhan. Bahkan teman-teman kami mungkin yang belum sempat hadir malam hari ini, apapun yang menghambat mereka Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan tilik, lawat kehidupan mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kelemahan Tuhan, Kau memberikan kekuatan. Yang ragu bimbang Tuhan, Engkau teguhkan. Kalau ada di antara mereka yang mulai berubah setia undur daripadamu, kami berdoa kasih-Mu menarik kehidupan mereka. Kami rindu kami tidak ada yang binasa, tapi semua kami boleh menjadi pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan pemuda remaja yang ada di tempat ini. Semua pengurus yang ada juga Tuhan, Engkau memberkati. Semua pelayan-pelayan yang terlibat dalam pelayanan, bahkan kami semua anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan, diberkati oleh Engkau. Bila kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, dimanapun kami berada, dalam sekolah kami, dalam kuliah, dalam pekerjaan kami, dimanapun berada Tuhan, kami menjadi berkat, kami menjadi saksi Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah Engkau kami yang hidup kekal untuk selamanya. Berkati juga pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan, penggembalaan yang di tempat ini, Bapa dan Ibu Gembala kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami saat malam hari kembali ke tempat kami masing-masing. Penyertaan, perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dijauhkan dari segala mara dan bahaya, kecelakaan, niat jahat manusia, sakit, penyakit, virus. Dijauhkan dalam kehidupan kami. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Tiba di rumah dengan selamat di dalam penyertaan Tuhan. Pertemukan kembali di waktu-waktu yang sudah Tuhan tentukan untuk kami dapat bersekutu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami akhiri ibadah kami dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus memberkati kita semua mulai saat malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam minggu teman-teman. Cek. Cek. Sedikit pengumuman buat teman-teman. Natal umum kita tanggal 25 Desember jam 6 sore di gedung Bethesda Center. Nah, bagi teman-teman yang belum mendaftar, boleh nanti datang sama hamba Tuhan Olive, ya. Atau yang terdaftar di grup pemuda bisa lihat di grup pemuda ada formnya. Nah, yang nggak terdaftar di grup boleh datang ke hamba Tuhan Olive supaya bisa kita sama-sama ikut ibadah Natal tanggal 25 Desember jam 6 sore di gedung Bethesda Center. Oke? Iya, jangan lupa minggu depan udah gak ada lagi ibadah. Tahun depan kita akan mulai. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sampai jumpa di tahun 2021. Tuhan memberkati.
Ya, net belum.